Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengakses modul relay. Untuk modul relaynya adalah seperti ini. Ini saya menggunakan yang 2 channel. Sebenarnya ada yang 1 channel, ada yang 4 channel, ada yang 6 channel sesuai dengan kebutuhan output yang diperlukan. Yang pertama di sini di bagian inputnya ada 4 pin. Di sini yang pertama ada pin grounding, kemudian ada pin VCC, dan ada in 1 dan in 2 menyesuaikan dengan jumlah channelnya. Kemudian di sini di bagian outputnya, 1 channel itu ada 3 pin. Yang pertama di sini yang tengah-tengah ada COM atau common, kemudian di kiri ada kontak normally open, dan di kanan ada kontak normally close ya. Jadi relay ini adalah sebagai saklar otomatis ya. Untuk cara kerjanya itu, jadi di dalam relay ini ada kumparan atau lilitan atau disebut coil ya. Jadi apabila coilnya itu dialiri dengan arus listrik atau diberi tegangan, maka akan timbul medan magnet, kemudian akan menarik kontak-kontak yang ada di dalam relay tersebut. Yang kontak normally close maka akan berubah menjadi terbuka, dan kontak normally open akan berubah menjadi tertutup. Kemudian relay itu ada yang aktif low dan ada yang aktif high. Yang aktif low itu akan aktif bila diberi trigger low atau 0, dan yang aktif hack itu akan aktif apabila dibeli trigger 1 ya atau hack. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan untuk mengakses modul relay adalah di sini saya menggunakan microcontrollernya adalah Arduino Uno. Kemudian di sini ada kabel USB ya yang digunakan untuk menghubungkan antara Arduino Uno dengan laptop atau komputer kita. Kemudian di sini ada kabel jumper. Di sini hanya membutuhkan 4 kabel jumper. Untuk langkah pertama kita rangkai wiringnya dulu ya. Yang pertama di sini untuk pin groundnya kita hubungkan dengan pin ground yang ada di Arduino Uno. Kemudian untuk pin VCC kita hubungkan ke pin 5 volt di Arduino Uno. Oke, seperti ini. Kemudian untuk pin in 1 dan in 2 kita hubungkan ke pin digital. Kita bisa hubungkan ke pin digital 2 dan 3, atau bisa yang lainnya ya, nanti menyesuaikan di codingnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita hubungkan antara Arduino Uno dengan laptop kita. Oke, ini sudah langsung aktif ya, karena ini tadi sudah saya masukkan program. Oke, yang pertama di sini kita kasih konstanta integer R1 adalah sebagai pin 2 dan R2 adalah sebagai pin 3. Kemudian di voice setup di sini kita set pin mode R1 adalah sebagai output ya. Kemudian pin mode R2 sebagai output juga. Kemudian di sini kita baca R1 sebagai hack, dan di sini juga R2 kita baca sebagai hack. Di sini kita cek dulu ya untuk relay yang kita gunakan itu apakah aktif flow atau aktif hack. Jadi kita bisa cek dengan cara kita menghubungkan di in 1 dan in 2 nya itu kita kasih tegangan 5 volt. Di sini kita akan cek dulu ya apakah relay yang kita gunakan itu adalah aktif flow atau aktif hack.
Kita bisa mengeceknya dengan kita hubungkan in 1 dan in 2 itu, atau salah satunya kita bisa hubungkan ke pin 5 volt atau pin 0 ya. Jika dihubungkan ke pin 5 volt, relay ini aktif, maka relay ini adalah aktif hack. Dan jika kita hubungkan ke pin 0, relay ini aktif, berarti relay ini adalah aktif low. Oke, kita hubungkan salah satu pinnya saja. Oke, di sini kita coba hubungkan ke pin 5 volt ya, atau V-in. Nah, di sini ketika saya hubungkan ke pin V-in, relay ini tidak aktif. Kemungkinan relay ini adalah aktif low. Kemudian kita coba hubungkan ke pin 0 ya, atau pin ground. Dan benar saja ketika saya hubungkan ke pin 0 atau pin ground, maka relay ini aktif, berarti relay ini adalah aktif low. Oke, kita hubungkan kembali ke pin digital ya. Kemudian kita kembali ke programnya. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa relay yang kita gunakan adalah aktif low, maka di sini ini kita ganti ya menjadi triggernya low, karena ketika ini masih hack maka relay tidak akan aktif. Maka di sini kita coba ganti ke low ya untuk triggernya. Kemudian di channel yang kedua atau in 2 juga diganti low untuk triggernya. Kemudian kita coba upload. Oke, di sini kita cancel saja. Di sini down uploading ya, kita cek. Dan di sini untuk kedua relay sudah aktif ya. Kemudian kita coba di bagian void loop-nya ini kita kasih delay ya, agar nanti untuk relaynya itu bisa mati hidup secara otomatis. Ini saya coba, yang pertama adalah kita bikin program digital read, kemudian R1 kita baca low, kemudian di delay selama 3 milisecond atau 3 detik, kemudian dibaca digital read R1 hack, kemudian di delay selama 300 milisecond atau 3 detik ya. Maka di sini ketika aktif low, maka relay akan aktif selama 3 detik, kemudian akan mati, kemudian selama 3 detik akan hidup kembali, dan seperti itu seterusnya. Oke, kita coba upload programnya. Dan di sini relay sudah aktif secara bergantian ya teman-teman. Selama 3 detik hidup, kemudian mati selama 3 detik, kemudian hidup lagi selama 3 detik, sesuai dengan program yang sudah dibuat tadi. Kemudian kita coba cek ya di bagian outputnya itu. Ketika yang normally open itu ketika aktif maka akan berubah menjadi tertutup, kemudian untuk yang normally close ketika aktif akan berubah menjadi terbuka. Oke, di sini kita coba yang di bagian normally close ya. Oke, di sini. Nah, di sini ketika kondisi relay tidak aktif maka di sini akan terhubung. Nah, ketika relay aktif maka di sini akan OL ya, atau tidak terhubung. Kemudian kita cek di bagian yang normally open. Oke, di sini ketika relay belum aktif maka akan tertutup, dan ketika aktif maka akan sebaliknya, ketika yang normally open ini relay belum aktif maka akan tetap terbuka
Ketika aktif maka akan tertutup ya. Nah, di sini. Nah, ini ketika belum aktif maka akan OL atau terbuka, dan ketika aktif akan tertutup ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk video tentang pembahasan cara mengakses modul relay. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menontonnya. Assalamualaikum.